berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014, melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kembali bersikap tegas soal hasil perut bumi Indonesia. Sehabis melarang ekspor nikel yang menjadi sorotan dunia, Jokowi kembali melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri per Juni tahun 2023 mendatang. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tahun 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Minerba. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ternyata, China akan menjadi korban yang paling terpuruk dari kebijakan larangan ini. Pasalnya, lebih dari 90% biji bauksit Indonesia diekspor ke China. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, mencatat jumlah produksi biji bauksit RI mencapai 40 juta ton, di mana 6 juta ton hanya mampu diserap untuk kebutuhan refineri dalam negeri. Selebihnya yakni sekitar 35–36 juta ton diekspor ke China. Dari hasil ekspor biji bauksit Indonesia itu, industri China mempergunakannya untuk menghasilkan produk antara atau intermediate produk alumina dalam bentuk smelter grade alumina (SGA) dan chemical grade alumina (CGA), yang kemudian dapat diolah kembali menjadi ingot aluminium dan bahan-bahan kimia untuk menghasilkan produk-produk manufaktur lainnya, seperti blok mesin kendaraan, konstruksi, peralatan rumah tangga. Menurut Perhapi, ekspor biji bauksit ke China sudah berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa larangan ekspor bauksit ini akan merugikan China. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah China. Sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan China yang akan dirugikan. Karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Merasa kapok karena terus memperkaya negara lain dari hasil perut bumi negeri sendiri, menjadi alasan Jokowi berani tegas mengambil langkah ini. Pasalnya, pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri ini sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Maka dari itu, Jokowi menekankan, supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Meskipun nantinya larangan ekspor biji bauksit ini akan menghilangkan devisa hasil negara mencapai 1–1,5 miliar dolar Amerika, tergantung kepada harga pasar global. Namun, dalam catatan Jokowi, kelak dari hasil penyetopan ekspor biji bauksit dan pengembangan hilirisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan.
menjadi kurang lebih 62 triliun rupiah dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai 21 triliun rupiah. Perlu kita ketahui bahwa komoditas bauksit menjadi peringkat ke-6 di dunia atau setara dengan 4% cadangan di dunia. Tercatat, total sumber daya bauksit mencapai 6,6 miliar ton biji dan 1,1 miliar ton logam, dengan cadangan 3,2 miliar ton biji dan 520 juta ton logam. Bahkan, bauksit ini juga memiliki wilayah yang belum dieksplorasi atau greenfield. Adapun berdasarkan daya etalase minerba antara lain wilayah greenfield bauksit di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.